Laga panas bertajuk Derby Melayu akan kembali tersaji saat Timnas Indonesia U23 menghadapi Malaysia U23 pada partai pamungkas Grup A Piala AFF U23 2025, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Selain syarat gengsi, laga ini juga berperan sebagai penentu langkah ke semifinal. Di atas kertas, Timnas Indonesia U23 tampil lebih solid dan konsisten. Garuda Muda meraih 2 kemenangan beruntun, 8-0 atas Brunei dan 1-0 atas Filipina, tanpa sekalipun kebobolan. Sementara itu, Malaysia memulai turnamen dengan kekalahan 0-2 dari Filipina, namun bangkit lewat kemenangan telak 7-1 atas Brunei. Lalu bagaimana sebenarnya perbandingan kekuatan kedua tim? Simak ulasannya berikut ini. Indonesia U23, kolektif matang, bertabur pemain Liga 1. Di bawah arahan Gerald Vandenberg, Indonesia tampil sangat disiplin secara taktik dan kolektif. Skuad Garuda Muda dihuni pemain-pemain utama dari kompetisi tertinggi tanah air, Liga 1, yang sudah matang secara jam terbang. Lini serang menjadi salah satu yang paling menakutkan di turnamen ini. Nama Jens Raven mencuat lewat torehan 6 gol dalam satu pertandingan, didukung oleh Hoki Caraka dan Rahmat Arjuna yang punya kecepatan dan determinasi tinggi. Di lini tengah, trio Arhan Fikri, Robi Darwis, dan Raihan Hanan tampil impresif sebagai motor permainan. Sementara Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, dan Kadek Arel jadi pilar kokoh di barisan belakang. Tim Indonesia sangat berbeda. Sebagian besar pemain mereka adalah andalan di Liga 1, berpengalaman, matang, dan elit, ujar pelatih Malaysia, Nafuzi Zain, mengakui keunggulan kualitas lawan. Sementara itu, skuad Harimau Muda masih didominasi pemain dari tim cadangan Liga Super Malaysia. Beberapa di antaranya bahkan belum menjadi pemain utama di klub masing-masing. Dari sisi kualitas individu dan pengalaman, Malaysia memang belum setara dengan Indonesia. Namun, mentalitas pantang menyerah jadi modal mereka. Kami tahu ini pertandingan yang berat, tapi kami akan memberikan segalanya. Kami butuh kemenangan untuk lolos dan akan bertarung sampai akhir, tegas Nafuzi Zain. Striker Fergus Tierney, yang mencetak gol dalam kemenangan atas Brunei, jadi salah satu tumpuan Malaysia dalam menggedor pertahanan Indonesia. Secara keseluruhan, Indonesia lebih unggul secara kualitas individu, kolektivitas, dan momentum, namun Malaysia bukan tanpa perlawanan. Jika mampu bermain disiplin dan memanfaatkan peluang, Harimau Muda tetap punya potensi menyulitkan sang tuan rumah. Laga ini tak sekadar soal taktik dan strategi, tapi juga akan menjadi adu mental di bawah sorotan penuh stadion berkapasitas puluhan ribu penonton. Siapa yang lebih siap secara mental dan fisik, itu yang akan keluar sebagai pemenang Derby Melayu edisi 2025. Tentu saja, ini bisa menjadi gawat darurat untuk Timnas U23 Indonesia. Tim Merah Putih sudah mengumpulkan 6 poin dengan mengalahkan Brunei Darussalam dan Filipina. Saat ini, Timnas U23 Indonesia duduk di posisi pertama klasemen sementara Grup A ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia menang 8-0 atas Brunei Darussalam. Selanjutnya, Timnas U23 Indonesia menang tipis 1-0 atas Filipina. Total, Timnas U23 Indonesia sudah mencetak 9 gol tanpa kejebolan. Sementara di posisi kedua ditempati Filipina yang duduk dengan mengemas 3 poin hasil menang 2-0 atas Filipina dan kalah 0-1 dari Timnas U23 Indonesia. Di posisi ketiga ditempati Malaysia yang juga mengemas 3 poin hasil kalah 0-2 dari Filipina dan menang 7-1 atas Brunei Darussalam. Filipina berada di atas Malaysia karena unggul head-to-head, bukan selisih gol. Nah, posisi klasemen Grup A ASEAN Cup U23 2025 masih bisa berubah. Sebab, di laga terakhir Timnas U23 Indonesia akan melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di waktu yang sama, Filipina akan bertemu Brunei Darussalam di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat. Kepada awak media termasuk Bolasport.com, Gerald Vandenberg akui tidak tahu regulasi di turnamen tersebut. Mungkin ini terlihat bodoh buat kalian. Sejujurnya, saya tidak tahu regulasinya, kata Gerald Vandenberg. Pelatih berusia 61 tahun itu hanya ingin fokus terhadap permainan Timnas U23 Indonesia.
Ia tidak mau memikirkan hal lain termasuk regulasi. Targetnya saat ini timnas U23 Indonesia bisa menang lawan Malaysia. Sebab, jika kalah, maka timnas U23 Indonesia bisa berpeluang gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2025. Saya cuma mau memenangkan pertandingan. Lalu kami lihat poinnya cukup ke babak berikutnya atau tidak. Kalau kami harus memikirkan yang lain itu tidak bagus. Jadi kami harus bersiap dan memenangkan pertandingan, ucap Gerald Vandenberg. Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025 yang berlangsung 15-29 Juli tahun 2025. Turnamen digelar di dua stadion utama, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Grup A dihuni Timnas Indonesia U23, Malaysia U23, Filipina U23, dan Brunei Darussalam U23. Pertandingan pamungkas Grup A antara Indonesia dan Malaysia digadang-gadang sebagai laga final grup ini, karena pemenangnya berpeluang besar ke semifinal. Dan kebetulan, di laga pamungkas nanti Indonesia U23 akan berhadapan dengan rival Malaysia U23. Atmosfer pertandingan diprediksi sangat panas mengingat gengsi regional dan ambisi semifinal di pihak kedua tim. Di Grup A, Indonesia memimpin klasemen dengan 6 poin hasil 2 kemenangan beruntun. Setelah menang telak atas Brunei, Garuda Muda kemudian menundukkan Filipina 1-0 pada pekan kedua. Malaysia mengoleksi 3 poin dari 1 kemenangan, sama dengan Filipina setelah keduanya kalah 1 kali dan menang 1 kali. Aturan turnamen menetapkan bahwa hanya juara grup A yang otomatis lolos ke semifinal, sedangkan 1 tempat terakhir diperebutkan oleh runner-up terbaik dari ketiga grup. Oleh karena itu, hasil imbang sudah cukup memastikan Indonesia menjadi juara grup dan melaju ke 4 besar. Malaysia datang ke laga penentu ini dengan modal kemenangan telak 7-1 atas Brunei, tapi tim pelatih menegaskan fokus utama kini tertuju pada persiapan menghadapi Indonesia.